Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatimah Mak Rizky, dan pada video kali ini merupakan video part 5 dari lanjutan video part 1 hingga part 4 yang sudah dibuat di video sebelumnya, yaitu pada video ini merupakan video lanjutan yaitu membahas bagaimana pembuatan project mobile aplikasi di aplikasi Android Studio. Sehingga nanti kita akan membuat video ini hingga pertemuan 16 yaitu part 16 di mana akan menghasilkan output aplikasi mobile yang dapat digunakan. Dan untuk video kali ini kita akan mencoba membahas lanjutannya yaitu tentang bagaimana halaman registrasi kita buat untuk mendaftarkan akun, di mana nanti akun itu akan tersimpan di dalam set preference. Kemudian nanti setelah login dengan menggunakan akun yang sudah disimpan tadi, itu tidak perlu jika keluar tidak perlu login lagi dan sementara jika nanti dipencet tombol logout maka akan bisa keluar dan harus perlu login lagi. Sementara jika tidak mencet logout tidak perlu login lagi. Itu nanti akan kita bahas di video kali ini. Kemudian kita akan membuat penggunaan set preference dengan flag is login. Kemudian ada penggunaan penghapusan dari set preference dan create activity untuk logout tadi. Kemudian kita akan membuat penerapan web view, bagaimana menampilkan halaman web internet dari luar dimasukkan ke dalam aplikasi dengan menggunakan toolbar dan action yang akan ada kita buat di video kali ini. Dan untuk video kali ini kita membahas tentang itu saja dan selamat menonton video ini hingga selesai. Baiklah teman-teman, untuk pertama yang akan kita lakukan yaitu mengelola activity registrasi yang dimasukkan dari halaman registrasi ini kan pada saat dimulai itu ada activity login. Activity login ini ketika belum mempunyai akun maka kita perlu memiliki akun dulu sehingga kita akan membuatnya di create account. Kemudian nanti bagaimana menyimpan jadi halaman registrasi ini, kita akan masukkan inputan nantinya, kita register dan akan masuk halaman login. Dan pada saat masuk halaman login ini, dia akan tersimpan sebagai flag di mana itu bisa menyimpan halaman login untuk tidak pada saat keluar dari aplikasi untuk tidak login kembali karena belum memencet tombol logout. Jadi loginnya tersimpan lah dalam aplikasi ini. Yaitu kita bisa membuatnya dari halaman login activity. Di halaman login activity ini untuk inputan halaman login ini kita sudah membuatnya di pertemuan sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara pembuatannya bisa ditonton video sebelumnya. Dan untuk video kali ini kita hanya menambahkan di beberapa bagian, yaitu pada pertama ini kita membuat editor string yaitu dari set preference ini. Set preference yang sudah kita buat di atas ini itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kita menambahkan set preference yaitu set preference get string untuk is login. Jadi dia akan menyimpan key-nya is login dengan value null. Dan value di sini kita buat is login sehingga nanti untuk file editor ini kita hanya perlu membuat edit kembali yaitu editor put string is login 1 yaitu nilainya 1 dengan kode 1 dengan is login. Kemudian kita editor apply sehingga nanti pada saat login dia tidak perlu membuat masuk halaman login untuk sehingga saat aplikasi sering digunakan tidak perlu login terus-menerus. Sehingga nanti file editor ini akan menyimpan ke dalam editor apply untuk menambahkan set preference sehingga nanti pada saat login itu dimasukkan di sini if is loginnya equal sama dengan 1 yaitu akan memanggil activity main activity yaitu jika sudah pernah login maka dia langsung mengarahkan halaman login ini ke halaman main activity yaitu dengan start activity dan finish ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya dan sehingga nantinya pada saat login ini tidak perlu login kembali. Kemudian bagaimana nanti ketika memencet logout itu. Jadi teman-teman untuk login terlebih dahulu ini kita sudah bahas yaitu pertama tambahkan editor put string is login 1. Kemudian simpan ke dalam variabel is login yaitu set preference get string is login. Kemudian if is login equal sama dengan 1 maka dia akan langsung mengarahkan my activity sehingga teman-teman nantinya pada saat ingin melakukan login maka langsung diarahkan ke halaman main activity yaitu halaman utama kita yang di sini ini.
Dan jadi sehingga pada saat halaman dibuka tidak langsung ke halaman login ini, yaitu langsung ke halaman My Activity. Dan untuk bagaimana dengan registrasinya, yaitu teman-teman bisa untuk apa logoutnya, teman-teman bisa menambahkan di logout keluar, yaitu teman-teman bisa membuat di sini editornya set preference edit yaitu clear, editor clear dan apply, yaitu dengan variabel intent langsung mengarahkan ke halaman login activity. Dengan iflag intent membuat new task activity, yaitu membuat activity baru dengan menghapus task yang lama, sehingga akun teman-teman yang sudah didaftarkan itu dihapus, sehingga teman-teman perlu login kembali dan registrasi. Dan di sini kita hanya perlu menambahkan editor clear, sehingga set preference nantinya yang is login itu sudah dihapus dan teman-teman akan keluar dari aplikasi, tidak keluar langsung tapi mengarahkan langsung ke halaman login activity. Dan ini mungkin flag ini kita membuat intentnya sehingga flag activity itu clear, sehingga semua activity yang ada di stop dan membuat new task activity yang baru. Jadi teman-teman pada saat logout itu langsung diarahkan ke halaman login activity dengan membuat activity yang baru. Sehingga akun teman-teman yang sudah daftarkan itu keluar dan akan diarahkan ke halaman yang baru. Mungkin nanti kita cobakan di run emulatornya dan itu kodenya sehingga teman-teman bisa dipahami lagi untuk login activity membuat halaman is login editor put string dan pada saat keluar itu di editor clear clear editor clear put stringnya di halaman main activity di editor clear dan editor apply sehingga tersimpan untuk logout keluar. Apakah Anda yakin ini ya? Dan mungkin itu untuk halaman registrasi untuk akunnya, bagaimana saat login dia bisa halaman login dia menyimpan nilai is login dan pada saat clear di main activity logout dia akan clear editornya sehingga kembali nol kembali, bukan is loginnya tidak satu lagi. Dan mungkin itu untuk penyimpanan akun di halaman login dan main activity dan logoutnya. Selanjutnya kita akan bahas di membuat splash screen. Nah, teman-teman, kita akan membuat activity baru, yang ini kita bisa klik kanan. Kita akan membuat halaman awal pada saat aplikasi dibuka, dia tidak langsung mengarahkan ke halaman login, sehingga dia akan ada muncul logo seperti aplikasi biasanya yang kita gunakan. Itu kita buat Java class terlebih dahulu dan beri nama splash screen activity. Saya sudah membuatnya di sini dengan menggunakan class splash screen activity ini dan untuk layoutnya kita bisa membuat splash screen activity yaitu dengan membuat logonya. Dan karena project kali ini saya menggunakan project dimsum, membuat aplikasi dimsum, maka kita berikan logo dimsum. Dan halaman ini nanti pada saat dibuka dia akan muncul beberapa saat untuk menjadi halaman tampilan utama dari aplikasi yang kita punya. Dan bagaimana kodenya? Kita hanya cukup menambahkan di sini life cycle scope launch, yaitu bagaimana mengatur waktu tampilnya activity ini sehingga kita berikan delay untuk 3000 time meals yaitu sekitar 3 detikan sehingga pada aplikasi dibuka yaitu akan menunggu 1, 2, 3 detik untuk menampilkan gambar logonya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah maka dia langsung mengarahkan ke halaman intent yaitu di specific activity ini mengarahkan ke halaman login activity dan start activity intent ini. Sehingga pada saat memulai, dia akan menampilkan halaman login activity setelah splash screen activity dijalankan selama 3 detik. Dan untuk bagaimana mengatur agar splash screen activity dimulai itu sudah dibahas sebelumnya dan kita akan itu yaitu di dalam Android Manifest yaitu di sebelah sini Android Manifest XML kita buka yang sebelumnya kita memiliki di halaman login di sini kita naikkan menjadi ke halaman splash screen activity yang baru kita buat, yaitu untuk menampilkan halaman ini dengan menambahkan intent filter action Android, yaitu main dan launcher, sehingga launchnya itu akan menampilkan halaman splash screen activity dahulu dengan menjalankan selama 3 detik delaynya, kemudian akan langsung mengarahkan ke halaman login activity. Sehingga aplikasi tidak langsung membukanya ke halaman login, akan membuka ke halaman splash screen sebentar saja untuk menjalankan aplikasi ini, kemudian baru ke halaman login activity. Dan mungkin itu untuk splash screen. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba membuat halaman web view, yaitu halaman
bagaimana kita membuat aplikasi Android kita memiliki halaman website, yaitu mengarahkan ke halaman internet luar. Untuk hal pertama yang harus teman-teman lakukan, pastikan dulu di Android Manifest ini teman-teman tambahkan yaitu use permission Android and Android permission internet, yaitu bagaimana nanti aplikasi ini bisa membuka halaman internet lainnya, yaitu menyambungkan langsung ke internet, memberikan izin untuk menyambungkan aplikasi dengan internet. Sehingga nanti aplikasi website yang mungkin kita masukkan website dari luar itu bisa dibuka di aplikasi kita. Dan untuk bagaimana dengan untuk web view-nya? Untuk web view-nya kita bisa menambahkan di layout, yaitu nanti bisa menambahkan web view atau teman-teman bisa juga menggunakan palette ini widget web view atau mengetikkan sendiri juga bisa. Web view yang ini kita masukkan ke dalam halaman halaman layoutnya, yaitu kita buat web view, dan untuk atasnya ini kita berikan untuk tulisan dashboard dari aplikasinya, yaitu dengan membuat layout toolbar, yaitu nanti akan ada tombol back untuk kembali ke aplikasi kita. Sementara untuk web view ini kita bisa menggunakan constraint-nya ke atas atas toolbar ini sebelah kiri dan kanan ke bawah juga, dan kita berikan height-nya 0 dp sehingga dia akan menyesuaikan full, dan 0 dp ini tidak melewati dari toolbar yang sudah kita buat di atasnya, sehingga dia akan menyambungkan ini dengan toolbar sehingga halaman web view-nya full, di atasnya ada toolbarnya. Dan bagaimana dengan kode di activity-nya? Kita bisa membuat di web view activity. Web view activity ini kita bisa menyalakan import dulu untuk let in ada variabel web view dan variabel toolbar. Kemudian teman-teman bisa melakukan pembuatan toolbar find view by ID seperti biasa, seperti button, dan kita bisa membuat toolbarnya untuk set title dashboard dimsum Indonesia. Nanti kita akan menampilkan halaman dimsum dari Indonesia yang memiliki website. Nah, kemudian kita akan buat set support action button bar yang itu toolbarnya. Kemudian nanti akan ada support action ini untuk display home-nya enable true, display show home enable-nya true, sehingga nanti bisa ada toolbar untuk kembali dari aplikasi dari websitenya untuk kembali ke aplikasi yang kita punya. Nah, untuk web view kita buat saja inisialisasinya dengan web view find view by ID, yaitu web view yang sudah kita buat, dan kita setting untuk JavaScript enable-nya true. Kemudian kita load URL yaitu dimsum. Kita akan mencoba dimsum salah satu website di dimsum Indonesia yang cukup mitra resminya cukup besar di Indonesia. Kita akan mencoba mengakses ke halaman web dimsumcitra.com. Kemudian nanti ini bisa teman-teman sesuaikan dengan aplikasi yang ingin teman-teman buat, yaitu dengan masukkan website apa saja itu bisa menampilkan seperti halaman browser seperti pada umumnya. Dan teman-teman bisa membuat web view client, kita sebagai klien, yaitu dengan membuat function web view client. Dan jangan lupa di sini teman-teman membuat override baru, yaitu on back preset, yaitu ini menggunakannya agar dia tidak back kembali keluar dari, misalnya teman-teman masuk dalam web ini lagi membuka tombol home atau apa bagian lain dari website tersebut, dan ketika teman-teman back itu tidak keluar langsung ke halaman Android sehingga masih dalam website saja. Namun jika nanti udah di bagian akhir dari website baru dia bisa kembali ke Android. Dan karena teman-teman itu sudah membuatnya toolbar, yaitu toolbar ada tombol back juga, bisa juga untuk kembali ke back langsung ke halaman Android kita punya. Sehingga teman-teman web view ini on back press ini agar tidak langsung go back ke dalam Android, sehingga dia masih dalam websitenya untuk go back, pencet tombol backnya. Kemudian untuk ini jangan lupa teman-teman tambahkan on option item selected, yaitu dengan membuat halaman ini dia akan langsung mengembalikan ke halaman home, sehingga backnya ini nanti akan masuk ke halaman back yang kita punya untuk menampilkan halaman My Activity kembali, sehingga dari web view ini akan menampilkan halaman web yang pada saat dikembalikan kembali ke halaman My Activity. Untuk percobaannya kita akan membuat nantinya di dalam hal ini setelah di activity main ini. Teman-teman bisa mungkin sebagai contoh kita membuat halaman activity ada lihat menu. Lihat menu kita arahkan ke website dimsum Indonesia Citra tadi yang kita punya.
yang cukup terkenal di Indonesia, kita bisa buka sehingga pada tombol lihat menu ini, button lihat menu, kita tambahkan di main activity-nya. Di sini teman-teman bisa membuat button variabel button lihat menu, yaitu pada saat button lihat menu set on click listener, maka dia akan mengarahkan ke start activity variabel i, yaitu web view activity, maka dia akan masuk ke halaman web view activity. Mungkin itu kodenya, mungkin teman-teman bisa pahami lagi bagaimana perancangannya dari main activity. Langsung nanti kita di web view activity akan kita coba di emulator Android Studio ini. Baiklah teman-teman, kita akan mulai masuk dari running device. Kita akan membuka aplikasi yang kita sudah buat, skenarionya bagaimana perjalanan dari halaman splash screen awalnya dan hingga masuk ke halaman web view activity. Kita jalankan. Jalankan seperti biasa dengan menggunakan, ini dia. Dia akan tampil beberapa detik, 1, 2, 3 untuk halaman splash screen activity-nya. Dan kita akan langsung masuk ke halaman login. Sehingga teman-teman cukup seperti aplikasi pada umumnya ada splash screen di awal ya. Dan untuk create account kita bisa menambahkan nama baru yaitu akun baru Fatih dengan password misalnya admin. Kemudian confirm password admin lagi. Dan pembuatan registrasi ini sudah kita bahas di video kedua atau ketiga, teman-teman bisa nonton kembali. Kita register, maka dia tersimpan. Dan pada saat login, kita buat Fatih dengan password admin. Kemudian kita set login, dia masuk ke halaman utama dari Dimsum Home ini. Dan seperti percobaan kita tadi, teman-teman, yaitu pada saat kita keluar, dan kita masuk lagi ke dalam aplikasinya, yaitu dia akan langsung mengarahkan ke halaman. Ya, tidak keluar dari aplikasinya, maksudnya tidak kembali ke halaman login, dia tetap berada di halaman main activity dan teman-teman pada saat logout ini baru nanti akan keluar ke halaman login activity dan perlu mendaftar kembali. Dan kita tidak perlu ini. Dan untuk fitur selanjutnya yaitu kita tadi menambahkan web view. Kita coba dilihat menu ini, kita klik. Nah, ini dia. Dia akan masuk ke halaman Dimsum Citra, yaitu Dimsum yang memiliki mitra resmi di Indonesia cukup besar. Ini akan langsung mengarahkan halaman websitenya. Jadi teman-teman bisa menambahkan halaman website dari luar untuk dimasukkan ke dalam halaman Android Studio yang projectnya kita buat ini. Dan apa tadi yang on back press tadi apa gunanya? Yaitu pada saat kita kembali ini harusnya kan karena di halaman awal dia kembali keluar. Namun pada saat kita membuka aplikasi misalnya di mitra kami, kita klik ya. Dia pada saat kita back dia tidak keluar. Oh, harusnya ini karena belum keluar, tunggu kita masukkan di sini. Misalnya kita masuk ke gabung kontak misalnya. Nah, dia ke bawah sini, ke outlet kami. Nah, pada saat ini kita back. Nah, dia kembali ke halaman awal dari sini, tidak keluar ke aplikasi seperti tadi karena ini halaman terakhir dari website Dimsum ini dan pada saat kita back dia akan keluar. Dan ada juga toolbar untuk dashboard Dimsum Indonesia, ini tombol backnya teman-teman bisa langsung keluar sehingga kita memudahkannya lewat kami. Ini kita bisa kembali dan bisa juga langsung keluar dari sini. Dan pada saat kita logout, kita coba, teman-teman bisa logout. Nah, dia akan tidak bisa menggunakan akun yang tadi sudah kita buat. Dia harus perlu mendaftarkan kembali akun yang ini karena sudah di flagnya tadi sudah di clear sehingga diarahkan ke activity baru. Sehingga teman-teman perlu menambahkan akun lagi, misalnya Fatih dengan password ABC. Kemudian login kembali dengan Fatih, passwordnya ABC. Dan ini dia halaman utama yang sudah kita buat. Lihat menu kembali, dia akan masuk ke halaman web view. Dan mungkin cukup sekian video kali ini, karena sudah kita bahas. Jadi dari awal kita sudah membuat splash activity tadi seperti di awal. Misalnya kita keluar dulu. Pada saat aplikasi ini dijalankan, dia akan memulai splash activity 3 detik. 1, 2, 3. Nah, halaman yang seperti biasa, kemudian login. Setelah login, kita membuat activity baru, yaitu web view activity. Nanti menampilkan halaman web view activity dari Dimsum Indonesia tadi yang sudah kita buat. Dan mungkin teman-teman bisa mempelajari kembali dari video 1 hingga video kelima ini. Dan saksikan terus video ini hingga video ke-16. Nah, di akhir kita akan mencoba berhasil membuat aplikasi Android Studio dari menggunakan bahasa Kotlin.
Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Teman-teman bisa tanyakan seputar Android Studio di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.